Shalom teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, kiranya kita senantiasa diberkati oleh rahmat Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, saat bencana alam melanda. Kami sekeluarga langsung putus asa. Semua yang kami miliki musnah karena longsor dan banjir. Setelah badai reda, kami pulang ke rumah. Tapi tidak ada yang tersisa. Kami tidak tahu harus bagaimana. Anak perempuan saya menangis. Dia lemas sampai tidak kuat berdiri. Orang-orang yang pernah menjadi korban bencana alam biasanya kaget, tidak percaya, bingung, dan khawatir. Para korban juga mungkin mengalami mimpi buruk. Mereka pun menjadi sangat kecil hati dan kelelahan sampai-sampai kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Kalau Anda sendiri baru saja menjadi korban bencana, Anda mungkin juga merasa seperti itu. Bahkan Anda mungkin berpikir bahwa tidak ada gunanya Anda hidup. Tapi Alkitab, buku dari Pencipta, menjelaskan bahwa hidup Anda adalah gunanya. Anda juga bisa yakin bahwa Anda masa depan cerah yang menanti Anda. Kebenaran Alkitab bisa memberi kita alasan untuk tidak menyerah. Yakobus 5 ayat 11 berkata, orang-orang yang bertekun itu bahagia saat Anda mulai berupaya untuk pulih dari sesuatu bencana. Anda mungkin merasa tidak sanggup, tapi kalau Anda bertekun untuk menata kembali hidup Anda, keadaan pun bisa menjadi lebih baik. Alkitab memberitahu bahwa sesuatu saat nanti tidak akan terdengar lagi suara tangis atau jeritan kesedihan. Yesaya 65 ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umat. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Janji ini akan terwujud setelah bumi menjadi firdaus di bawah kerajaan Allah. Mazmur 37 ayat 11 dan 29. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bencana alam tidak akan terjadi lagi. Segala kenangan buruk dan trauma yang membekas akibat bencana akan dihapus selamanya. Ini sesuai dengan janji Allah yang berkuasa. Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi ataupun timbul lagi di dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Pikirkan kebenaran ini. Sang Pencipta akan memberi Anda masa depan yang cerah dan harapan, yaitu kehidupan yang damai dalam pemerintahannya yang sempurna. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apakah janji ini memang bisa memberi Anda semangat hidup lagi? Yang disebutkan di awal majalah mengatakan, kalau kita terus mengingat segala berkat yang luar biasa dari kerajaan Allah di masa depan, kita bisa berhenti memikirkan hal-hal yang buruk di masa lalu dan tabah menjalani kehidupan saat ini. Cobalah cari tahu lebih banyak apa yang akan segera kerajaan Allah lakukan bagi manusia. Itu akan membantu Anda untuk semakin menanti-nantikan masa depan yang bebas dari bencana alam. Dengan begitu, meski Anda pernah menjadi korban bencana, Anda bisa tetap punya semangat hidup. Bantuan dari Alkitab, istirahat yang cukup. Lebih baik segenggam istirahat daripada 2 genggam kerja keras dan upaya mengejar angin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Para peneliti melaporkan
bahwa kurangnya tidur bisa membuat seseorang yang mendapat pengalaman buruk semakin tertekan dan tidak stabil secara emosi. Jadi istirahat yang cukup itu perlu. Curahkan isi hati Anda. Rasa khawatir di hati manusia membuat hatinya terbebani atau membuat dia tertekan. Tapi kata-kata baik membuat hati gembira. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ceritakan perasaan Anda kepada anggota keluarga atau sahabat yang Anda percayai. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik serta menyemangati dan membantu Anda. Ingatlah masa depan yang cerah. Ada langit biru dan bumi baru yang kita nantikan berdasarkan janji Allah. Dan di sana semua orang akan selalu melakukan apa yang benar. 2 Petrus 3 ayat 13. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.